teman-teman. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sel B itu selalu membutuhkan keberadaan sel T agar dapat diaktifasi. Nah, pertanyaannya, apakah aktivasi sel B selalu membutuhkan sel T? Nah, untuk memperoleh jawabannya, mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Tidak semua antigen membutuhkan keberadaan sel T agar dapat merangsang sel B untuk memproduksi antibodi. Antigen yang tidak membutuhkan keberadaan sel T helper di sini dalam merangsang sel B untuk memproduksi antibodi kita sebut dengan nama T independent antigen. Sedangkan antigen yang membutuhkan keberadaan sel T untuk merangsang sel B untuk menghasilkan antibodi kita sebut dengan TD antigen. Jadi TD itu adalah T dependent antigen, sedangkan TI itu adalah T independent antigen. Apa perbedaan dari ketiganya? Kita lihat di sini TD dan TI1 itu sudah terbentuk atau sudah aktif. Jadi sistem TD dan TI ini sudah aktif ketika seseorang masih ada pada fase balita. Jadi TD dan TI ini sudah aktif ketika kita masih balita, sedangkan TI2 belum. Produksi antibodi oleh sel T pada sistem TD antigen itu membutuhkan keberadaan kelenjar timus, sedangkan TI antigen tidak. Produksi antibodi pada sistem TD antigen membutuhkan keberadaan sel T, tidak mesti sel T helper. Begitu juga dengan TI2 antigen, tetapi tidak dengan TI1 antigen. TD antigen membutuhkan keberadaan sel T helper untuk merangsang sel B menghasilkan antibodi, sedangkan TI1 dan TI2 tidak membutuhkan. Nah, yang menarik di sini kemudian TI1 dapat memicu produksi yang namanya poliklonal antibodi, yaitu produksi antibodi oleh beberapa sel B yang berbeda. Nah, sedangkan untuk TI2 ini membutuhkan keberadaan antigen yang memiliki epitop berulang untuk mengaktifasi sel B. Kita lihat sekarang TI1 antigen. Nah, TI1 antigen ini memiliki faktor intrinsik, ya. Kalau di sini dilambangkan dengan lambang segitiga, di mana dia dapat merangsang pembelahan dan diferensiasi dari sel B. Nah, ketika kadar antigen sangat melimpah, TI1 antigen dapat mengaktifasi beberapa sel B yang berbeda secara non-spesifik. Nah, kenapa saya bilang secara non-spesifik? Karena kita bisa lihat di sini, sel B di sebelah kiri ini dapat mengenali antigen, ya, menggunakan reseptornya berupa imunoglobulin M. Sedangkan dua antibodi lain yang ada di sisi kanan itu sebenarnya tidak mengenali antigen menggunakan imunoglobulin di permukaan selnya. Namun, ketiga sel ini dapat teraktivasi dan berkembang menjadi sel plasma yang menghasilkan antigen. Karena di sini ada 3 sel plasma yang berbeda, masing-masing memproduksi antibodinya sendiri-sendiri, maka ini disebut dengan istilah poliklonal antibodi. Namun, apabila konsentrasi antigen sangat sedikit, maka akan terjadi kompetisi, dan sel yang memiliki IgM yang mampu mengenali epitop dari antigen, hanya itulah yang akan teraktivasi dan kemudian berkembang menjadi sel plasma. Nah, pada kondisi ini, tubuh akan memproduksi monoklonal antibodi, yaitu antibodi yang diproduksi hanya dari satu jenis sel B. Nah, bagaimana dengan TI2 antigen? Nah, bagaimana dengan TI2 antigen? Nah, TI2 antigen ini memiliki epitop yang berulang atau repetitif. Nah, ketika TI2 antigen dikenali oleh sel B, maka sel B akan teraktivasi. Sel B yang teraktivasi hanya oleh TI2 antigen, ya, itu tidak akan mampu mengalami isotype switch, sehingga dia hanya akan mampu memproduksi IgM. Namun, apabila ada
sel dendritik yang mensekresikan sitokin, misalnya di sini adalah BAFF, maka sel B itu akan dapat mengalami isotype switch sehingga dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mensekresikan imunoglobulin G. Baik, sekian informasi yang bisa saya bagikan mengenai sistem imunitas humoral. Semoga video series ini dapat membantu pemahaman adik-adik semuanya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini membantu adik-adik semuanya.